Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kita dapat lanjutkan daras kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian manhaj, makna salaf, apa lagi? Nama-nama lain Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum menjadikan salafus saleh sebagai panutan dalam beragama, atau dengan kata lain wajibnya bermanhaj salaf dalam beragama ini. Manhaj salaf sebagai dalil-dalil atau sebagai hujjah, manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Baik. Salaf apa? Salaf itu apa? Ketika kita menyebutkan bahwa wajib bermanhaj dengan manhaj salaf, jangan lupa apa itu salaf. Coba kamu ulang. Apa itu salaf? Tafadhal. Secara bahasa salaf artinya apa? Secara bahasa arti salaf apa? Kamu. Betul. Orang-orang terdahulu. Seperti kemarin salah sebut ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, kemarin ada yang mengingatkan saya, jazakallahu khairan. Saya sebut katanya ayat yang ke-8, yang tepatnya ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Itu pengertian manhaj. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian juga pengertian salaf sudah kita sebutkan seperti dalam hadis fa innahu ni'mas salafu ana laki. Dalam riwayat Muslim,
di mana Nabi menyebutkan sesungguhnya aku sebaik-baik salaf, berarti pendahulu bagimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya, sesungguhnya sebaik-baik salaf pendahulu bagiku adalah pendahulu bagimu adalah aku. Baik. Berarti manhaj artinya jalan yang terang, adapun salaf artinya pendahulu. Baik. Siapakah yang dimaksud dengan salaf di sini? Tafadhal kamu. Siapa lagi? Terus Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik, sekarang ketika kita sudah memahami apa itu salaf, kita masuk kepada pembahasan wajibnya manhaj salaf, jalan generasi salaf dalam beragama untuk kita ikuti, untuk diikuti oleh kaum muslimin ini. Baik. Terkait dengan hukum, tentu kita dapati ada hukum itu fardu, wajib, ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan apa? Berdosa. Ada hukum sunnah atau mustahab, dianjurkan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, ya. Tapi dia tidak berdosa. Ada hukum itu apa? Apa lagi? Makruh. Ada hukum haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ada mubah. Adakah bermanhaj dengan manhaj salaf menjadikan salafun salih sebagai suri tauladan dalam masalah din ini, dalam agama ini, dalam beribadah, hukumnya wajib atau haram atau bid'ah? Maksudnya, jawabannya adalah fardun lazimun. Hukumnya wajib, mestilah setiap kaum muslimin mengambil cara beragamanya sebagaimana cara beragamanya generasi salafun salih. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak menjadikan generasi salaf atau manhaj salaf dalam beragama, dia tidak contoh generasi salaf, maka dia berdosa. Bahkan dia terjatuh dalam kesesatan. Apa sih dalilnya? Sudah bisa dipahami bahwa orang-orang yang tidak menjadikan generasi salaf sebagai panutan dalam beragama, tidak berpegang teguh dengan manhajus salaf, maka dia bisa berdosa dan dia terjatuh dalam kesesatan. Dalil yang pertama, setiap kali salat kita membaca surah apa? Al-Fatihah. Allah Ta'ala mengajarkan kita agar mengikuti yang Allah Ta'ala beri nikmat, dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, serta jalan orang-orang yang tersesat. Pertanyaannya, apakah ayat itu? Coba Arfi. Coba sebutkan di dalam surah Al-Fatihah dalil wajibnya bermanhaj salaf. Coba kamu cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Artinya Rabbil alamin. Apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Oke lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Fadhal. Apa artinya? Jalan yang baik. Tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai mereka, waladdallin. Tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat 3 golongan manusia. Yang pertama, catat, orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tersesat. Maka dapat laknat. Salman, ada beberapa yang tidak masuk, coba lihat. Kita mau dapat nikmat atau laknat? Kamu dapat nikmat atau nikmat? Sekarang siapakah orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini mendapatkan nikmat? Allah Rabbul Alamin memberikan penjelasan di dalam ayat lain siapa orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat itu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Ta'ala katakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulah." Wa man yuti'illaha war rasulah. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina, mereka bersama orang-orang yang an'amallahu 'alaihim, yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka. Siapakah? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat tersebut, minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqina, dan kalangan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, pecinta kebenaran. Kemudian wasyuhada'i, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu memiliki 4 penafsiran. Pertama al-haqq, yang kedua agama Islam, yang kedua Al-Quran, kemudian Abu Bakar dan Umar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi antara satu dengan yang lainnya. Sebab orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan 2 khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka mereka adalah orang yang mengikuti kebenaran. Kemudian di sini, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi sudah menyebutkan siapa yang
mendapatkan nikmat ya berada di atas jalan kebenaran itu. Kalangan para nabi, satu yang pertama kalangan para nabi. Yang kedua wasyuhada, para syuhada. Yang ketiga orang-orang yang saleh. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang telah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut juga para syuhada karena mereka telah berjuang dan akhirnya mati syahid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama ini. Kemudian mereka adalah orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu para nabi. Maka siapapun yang berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Berarti jalannya para nabi, jalannya para syuhada, para sahabat dan orang-orang yang saleh. Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam banyak tafsir para ulama menjelaskan siratal mustaqim itu adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang Allah taala telah beri nikmat. Nikmat apa yang telah Allah berikan kepada mereka? Nikmat ilmu dan amal. Mereka dapat ilmu dan Allah karuniakan pula taufiknya sehingga mereka juga beramal. Kemudian jalan orang yang maghdub. Siapakah maghdub di sini? Maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang ya Yahudi yang Allah taala beri mereka ilmu tapi tidak mereka amalkan. Mereka tahu kebenaran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, di mana mereka tahu dan kenal kepada Nabi serta ciri-cirinya juga mereka tahu. Bukankah kepindahan atau hijrahnya mereka dulu ke Jazirah Arab di beberapa tempat itu dalam rangka menunggu Nabi akhir zaman. Tapi manakala Nabi akhir zaman itu tidak Allah utus dari kalangan mereka, akhirnya mereka membangkang. Jadi mereka tahu lengkap dengan ciri-cirinya. Maka orang-orang Yahudi adalah orang maghdub Allah, yang Allah Ta'ala murkai. Sifat mereka apa? Allah beri ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan jangan pula, dan tidak pula jalan orang-orang yang dimurkai, yang sesat. Tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat? Orang Nasara yang mau beribadah ala mereka tetapi tidak di atas ilmu. Makanya kata para ulama, hendaklah kita tidak menyerupai cara-caranya orang Yahudi diberi ilmu tapi tidak beramal. Tidak pula menyerupai caranya orang Nasara beramal tanpa ilmu. Namun hendaklah kita mengikuti jalannya para sahabat, orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, mereka diberikan ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Baik. Maka untuk itu, siapapun yang salat dan baca suratul Fatihah, maka hendaklah mereka apa? Hendaklah mereka menjiwai, ya Allah berilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, agar kita mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Bisa dipahami? Baik. Itu dalil yang pertama. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua. Baik. Wajibnya kita bermanhaj salaf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira."
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas dalam ayat yang mulia ini dalam surah An-Nisa ayat yang berapa? 115. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata kebenaran itu baginya, dan agama ini jelas nyata kebenarannya. Dan kata Allah Rabbul Alamin, dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan orang mukmin. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang mukmin. Siapakah orang mukmin ketika itu? Mukminin artinya apa? Orang-orang yang beriman. Di zaman Nabi, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat. Siapa? Baik, coba perhatikan. Kamu. Siapa orang yang beriman di zaman Nabi? Hah? Siapa? Para sahabat. Kepada para sahabat apa? Para sahabat apa? Orang yang beriman di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Ada betul. Cukup itu saja. Tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti dia tidak mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Berarti tidak mengikuti jalan para sahabat. Perhatikan lagi ayat ini. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata bagi dia petunjuk itu. Bukan ayat 15, 115. Ya. Ayat 115. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukminin. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Allah akan biarkan. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Allah akan biarkan. Wa nuslihi, akhirnya apa? Kami akan masukkan dia jahannam, ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa wajibnya kita berpegang teguh dengan cara beragama para sahabat yang jelas. Karena ayat ini dah jelas, maka manhaj itu jelas. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, artinya min ba'di mattadaha lahul tariqa, setelah nyata jelas terang jalan itu. Baik, kemarin kita sebut manhaj adalah jalan yang jelas dan terang. Dalam ayat ini Allah sudah sebutkan jalan yang jelas dan terang. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelasnya petunjuk itu. Jadi petunjuknya jelas. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mencela orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka untuk itu kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Kalau tidak, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa berbuat dalam kedurhakaannya, dihitung neraka. Apa maksud nuwallihi ma tawalla di sini? Kami biarkan dia leluasa sebagaimana yang dia perbuat itu. Apa maksudnya? Allah biarkan dia jatuh di dalam kelompok-kelompok selain yang mengikuti kelompok para sahabat. Allah biarkan dia dalam furqah dan ittiba'ul firaqah itu, mengikuti kelompok-kelompok yang selain kelompok mengikuti, yang selain
kelompok mengikuti para sahabat. Jadi makna nuwallihi ma tawalla adalah kami biarkan dia. Adalah biar terserah dia. La ilaha illallah. Maka untuk itu para talabatul ilmi rahmati Allah Subhanahu wa taala, nyata jugalah bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan diri ke dalam Islam itu menyelisihi Nabi, menyelisih jalan yang terang, menyelisih jalan yang sudah jelas. Jalan yang jelas mana? Yang diikuti oleh para nabi, yang diikuti oleh para sahabat. Telah jelas la ilaha illallah. Berarti nuwallihi ma tawalla itu di dunia. Kami biarkan dia berada di dalam kelompok-kelompok itu. Kami biarkan dia berada dalam penyimpangan-penyimpangan itu. Berarti di dunia kan? Itu azab di dunia. Allah biarkan dalam kesesatan itu. Di akhirat, makanya Allah lanjutkan, wa nuslihi jahannama, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu berarti di akhirat. Di dunia Allah biarkan dalam kesesatan, di akhirat kelak Allah masukkan dalam neraka jahanam. La ilaha illallah. Baik. Sudah dipahami? Sudah kalian pahami? Sudah ngerti? Berarti kita wajib mengikut jalan orang mukminin di zaman para sahabat. Paham ya? Siapa orang mukminin di zaman para sahabat? Kaum mukminin zaman sahabat siapa? Ya sahabat. Kaum mukminin di zaman Nabi ya sahabat. Baik. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalilnya firman Allah di dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-An'am ayat 153. Silakan dilihat. Al-An'am 153. Di mana Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan tentang jalan yang lurus. Kata Allah Rabbul Alamin, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Tadi kita sudah sebutkan jalan yang lurus kan? Kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Nah, di sini Allah Ta'ala sebutkan dengan sirah amr, perintah. Ikutilah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena jalan-jalan yang banyak itu, yang lain itu, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kalian bertakwa. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini Allah sebutkan wa anna hadza. Ini di dalam bahasa Arab itu namanya isyarah liqarib. Satu isyarat untuk satu yang dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sebuah maklumat. Ini perhatikan ini. Dekat seperti orang yang bertanya misalkan, siapakah Zaid atau siapakah Fauzan bin Firdaus itu? Misalkan orang misalkan siapakah Fauzan bin Firdaus itu? Saya yang berkata, bukan orang yang bertanya, saya. Siapakah Fauzan bin Firdaus? Yang bertanya juga saya. Maka saya katakan dia adalah anak yang selalu berada di rumahku. Nah, ini apa? Untuk menjelaskan bahwa, memaklumkan bahwa ini dia.
Jelas nyata untuk memaklumkan. Lalu apa kata Allah? Sirati, ini jalanku. Kata para ulama, jalan yang lurus itu hanya satu. Kalimat siratun dalam bahasa Arab disebut kalimat mufrad. Jadi kita wajib mengikuti jalan yang satu itu. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat garis lurus. Lalu dibuat oleh Nabi di kiri kanan garis-garis lagi. Lalu Nabi mengatakan inilah jalan yang lurus. Nabi membaca ayat ini. Dan jalan-jalan yang lain itu yang di kiri dan di kanan itu. Bahkan lebih tegas Nabi menyatakan, tidaklah ada satupun jalan di kiri dan di kanan itu, melainkan ada syaitan yang menyeru, ayolah ke sini, agar kita tidak menempuh jalan yang lurus itu. Agar kita belok ke jalan ke kiri atau ke kanan selain jalan yang lurus itu, sehingga kita tidak sampai kepada kebenaran atau tidak berada di atas kebenaran. Kalau demikian penjelasan Nabi, makanya Syekh Jamil Zainul di dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah ini bagian awal beliau terangkan hadis itu. Saking pentingnya memahami ini, bahwa tidaklah satupun jalan-jalan selain jalan yang lurus itu melainkan ada syaitan yang berada di kiri kanan. Syaitan senantiasa menyeru ke sini agar kita tidak berada di jalan yang lurus tersebut. Pernahkah syaitan mengajak kepada kebenaran? Tidak. Syaitan selalu mengajak kepada kesesatan agar terjauh dari jalan yang lurus ini, agar tidak ikut jalan yang lurus itu. Makanya kita senantiasa untuk ikut. Allah Ta'ala katakan, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Satu saja. Kalau orang katakan banyak jalan menuju Roma, ya kalau ke Roma, tapi jalan menuju surga hanya satu. Jalan siapakah itu? Jalan Nabi dan para sahabatnya. Kalau amalannya ya banyak, namun jalan metode beragamanya, prinsip dasar agamanya hanya satu. Cara beragamanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fattabi'u ini namanya amar, perintah. Perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berapa tadi? Apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Baik. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan yang lain. Di sini dengan sighah larangan, nahi, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Berarti haram mengikuti jalan yang lain. Siapa yang dimaksud dengan subul di sini? Adalah firaqah, yang sesat, ya, kelompok-kelompok yang sesat itu. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian ikuti, maka kalian akan terjauh, akan tercerai-berai dari jalan yang lurus itu. Makanya ketika kita mengikuti jalan yang lain itu kita akan tersesat. La ilaha illallah. Maka tidak bisa disatukan. Kalau ada orang yang mengatakan, oh udahlah, kita ambil ilmu dari Salafi, kita ambil tazkiyatun nufus dari jamaah ini, kita ambil ilmu jihad dari jamaah ini, dari jemaah-jemaah tertentu disebutnya. Semua jemaah diambilnya. Ingat dua hal. Satu, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran ini hanya satu. Karena Allah Ta'ala sudah wajibkan kita mengikuti jalannya para Nabi dan para sahabat. Apabila kebenaran bercampur dengan kebatilan, maka jadi batil dia.
Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, Salafi adalah pengikut generasi salaf. Pengikut generasi terdahulu, sahabat dan para nabi. Agama ini sudah sempurna diajarkan Nabi. Berarti semua kebaikan law kana khairan lasabaquna ilaihi. Sekiranya ada sebuah kebaikan, melainkan sungguh mereka generasi sahabat lebih dahuluan untuk mengamalkannya. Ilmu tazkiyatun nufus, ilmu jihad, ilmu apa lagi? Semua ilmu, semua perjuangan. Mereka generasi sahabat lebih unggul dari kita. Untuk itu nanti akan ada pembahasan keutamaan generasi salaf. Karena Allah telah puji mereka, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalau sudah yang terbaik, berarti dia adalah suri teladan. Suri teladan kita. La ilaha illallah. Maka ini yang kedua. Apa itu? Sudah cukup. Nabi juga sudah katakan, da'uni ma taraktukum. Cukuplah kalian tinggalkan, cukuplah kalian apa yang aku tinggalkan buat kalian. Cukup. Berarti bermanhaj salaf cukup. Oh, rasanya belum cukup Ustaz. Berarti ilmu kita aja yang kurang. Atau pengamalan satu komunitas jamaah kajian itu yang kurang. Itu saja. Baik. Itu dalil berikutnya. Bisa dipahami? Ada berapa dalil dari tadi? 1, ihdinas siratal mustaqim. 2, surah An-Nisa ayat 115. Yang ketiga, Al-An'am ayat 153. Banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang apa? Wajibnya kita bermanhaj salaf. Ya, baik. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Pada pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti yang ketiga ini bertahan dulu. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.